A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, sehat, jasmani dan rohani, rahmat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanggapi pada kesempatan ini. Pertanyaan ini semua pertanyaan yang mengerikan, ngeri-ngeri sedap untuk dibahas, tapi insya Allah kita akan menanggapinya. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya Allah itu nama siapa? Luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, sebenarnya Allah itu nama siapa? Sebab saya sering mendengar bahwa Tuhan itu tidak bernama, karena Dia ada sebelum ada sesuatu, sebelum ada nama. Kalau Tuhan itu bernama, berarti Dia seperti sesuatu. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Samsudin, saya mau bertanya, apa yang dikatakan sembahyang? Luar biasa. Kemudian, ini bukan pertanyaan, tapi satu video dikirim langsung ke saya. Video itu ada satu golongan sholat berjamaah, tapi tidak bersedekap. Artinya tidak begini, tangannya lurus ke bawah. Ini penting juga saya bahas di sini, agar kita tidak langsung menyalahkan golongan-golongan lain ketika kita tidak sama. Sebenarnya sholat seperti itu adalah pengikut Al-Maliki, atau kita kenal Imam Malik. Subhanallah. Nah, semua pertanyaan tadi termasuk sholat, jawabannya ada pada surat Taha ayat 14. Apa kata surat Taha ayat 14? Kita langsung artinya saja. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Perhatikan saudara. Di situ sangat jelas dikatakan, sesungguhnya aku Allah. Jadi, yang bernama Allah itu, atau yang disebut Allah itu adalah aku. Di sini hati-hati. Sekali lagi saya memperjelas. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku adalah Allah. Aku adalah Allah.
Jadi yang bernama Allah itu adalah aku. Nah, di sini kita hati-hati karena aku itu tempat kita, tempat insan berhasil dengan Tuhan. Ketika keinsanan itu muncul, maka sama saja kita membunuh Tuhan yang Maha Hidup. Tapi ketika aku itu muncul di situ adalah Tuhan sendiri, maka kita ini tidak ada. Aku itu hati-hati. Subhanallah. Siapa aku? Mudah-mudahan bisa dipahami saudara. Ini sangat jelas. Kemudian apa yang dikatakan sembahyang? Saudara, yang dikatakan sembahyang itu adalah ingat atau kesadaran. Sekali lagi, yang dikatakan sembahyang itu adalah ingat. Coba perhatikan lagi surat Taha ayat 14. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Artinya apa? Saya teruskan atau saya ulangi supaya lebih jelas. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Artinya apa? Sembahlah aku. Ingatlah aku. Kemudian dibawanya atau sambungannya. Wa aqimis salata lisikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah sebabnya guru saya mengatakan bahwa yang dikatakan sembahyang itu adalah ingat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ingat. Yang dimaksud dirikanlah sholat untuk mengingatku sebenarnya membangkitkan kesadaran kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan, merenungkan, ini suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ingat. Tidak bisa. Kalau guru saya mengatakan bahwa sebenarnya sembahyang itu adalah ingat. Nama sembahyang itu juga ingat. Nama Al-Quran juga ingat. Membaca Al-Quran juga ingat. Semuanya. Subhanallah. Kemudian yang saya mau bahas di sini tentang sholat tidak bersedekap. Itu sebenarnya pengikut Al-Maliki. Nah, kalau kita tadi memperhatikan supaya kita tahu dari mana dasarnya Imam Malik sehingga dia sholat
tidak bersedekap, tangannya lurus ke bawah. Dasarnya daripada surat Taha ayat 14. Di situ dikatakan, perhatikan saudara, di situ dikatakan, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inilah dasarnya Imam Malik berdiri, lurusnya ke bawah, tangannya lurus ke bawah. Ini dasarnya. Dia cuma berdiri. Memang dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia takbir, tapi tidak takbir begini. Dia lurus ke bawah. Dia berdiri lalu mengingat Allah. Bisa saja beliau lebih tepat daripada kita. Apa sebab? Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang cara seperti ini loh sholat, ruku sujud. Tidak ada penjelasan. Kita cuma diperintah menyembah dan diperintah sholat, tapi tidak menjelaskan tata caranya. Tidak ada sama sekali saya menemukan tata cara sholat dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa di dalam Al-Quran kita cuma diperintah sholat atau menyembah Allah seperti sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, tapi tidak menjelaskan tata caranya. Ini yang jadi pertanyaan kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita melihat satu golongan, tidak perlu kita alergi. Yang harus kita lakukan, kerjakan apa yang kita yakini. Jangan mudah terpancing ketika ada seseorang melakukan hal kebaikan tapi tidak seperti kita lakukan. Subhanallah. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.